Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi dengan saya Firdaus Ratna Amalia. Saya akan menjawab pertanyaan tema kurikulum baca ketiga, yaitu mengenai D4 HVK. Nomor 1, apa kepanjangan dari D4 HVK? Jawabannya adalah dikte 4 huruf verbal kembar. Lalu nomor 2, apa pengertian dari D4 HVK? Yaitu pengucapan bunyi susunan huruf dari suatu kata kembar atau 4 HVK tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Lalu pertanyaan nomor 3, apa syarat sebelum mengenalkan D4 HVK? Jadi syarat untuk memberikan materi D4 HVK adalah tujuan dari materi 4 HVK sudah tercapai. Lalu nomor 4, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4 HVK? Jadi tujuan utama dari D4 HVK adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4 HVK. Lalu tujuan khususnya dari D4 HVK yaitu supaya anak terampil menyebutkan susunan huruf dari suatu kata bersuku kata kembar. Lalu nomor 5, bagaimana cara motivator mengenalkan D4 HVK? Jadi caranya adalah menggunakan dialog bahasa Bimba, lalu bernyanyi lagu Bimba, bercerita, mendongeng, dan permainan. Lalu pertanyaan nomor 6, apa tahap selanjutnya setelah D4 HVK? Jadi D4 HVS jawabannya yaitu, tapi sebelum itu harus memenuhi syarat yang ada. Lalu yang D, saya akan menjawab mengenai D4 HVS. Jadi nomor 1, apa kepanjangan dari D4 HVS? D4 HVS adalah dikte 4 huruf verbal sederhana. Dan nomor 2, apa pengertian dari D4 HVS? Jadi pengertian dari D4 HVS adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Lalu nomor 3, apa syarat sebelum mengenalkan D4 HVS? Jadi syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberi materi D4 HVS kepada anak yaitu 4 HVS dan D4 HVK. Lalu nomor 4, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4 HVS? Yaitu tujuan utamanya agar anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain verbal di D4 HVS. Lalu tujuan khusus D4 HVS adalah agar anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda. Lalu pertanyaan nomor 5, bagaimana cara motivator mengenalkan D4 HVS? Ya, bisa menggunakan dialog bahasa Bimba, bernyanyi lagu Bimba, bercerita, mendongeng, dan melakukan permainan. Lalu nomor 6, apa tahap selanjutnya setelah D4 HVS? Jadi jawabannya adalah D5 HVS, tapi sebelum itu harus memenuhi persyaratan yang ada. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai D5 HVS, yaitu nomor 1, apa kepanjangan dari D5 HVS? Jadi D5 HVS adalah dikte 5 huruf verbal sederhana. Terus selanjutnya pertanyaan nomor 2, apa pengertian dari D5 HVS? Jadi pengertiannya adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang di atas 5 huruf tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Lalu pertanyaan nomor 3, apa syarat sebelum mengenalkan D5 HVS? Jadi syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan materi D5 HVS yaitu 5 HVS dan D4 HV. Lalu nomor 4, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5 HVS? Jadi tujuan utama dari dikte 5 huruf verbal sederhana yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf dikte 5 HVS. Dan tujuan khusus dari D5 HVS adalah untuk membuat anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Nomor 5, bagaimana cara motivator mengenalkan D5 HVS? Jadi motivator bisa mengenalkan huruf D5 HVS melalui dialog bahasa Bimba, bernyanyi lagu Bimba, dan bercerita, mendongeng, serta melakukan permainan. Lalu nomor 6, apa tahap selanjutnya setelah D5 HVS? Jadi tahap selanjutnya setelah D5 HVS adalah B1D, tetapi sebelum itu ada syarat yang harus dipenuhi. Baiklah, sekian jawaban yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.